Yang mulia, saksi Muhammad Ridwan ya. Iya. Kami hanya mewakili terdakwa AB. Iya. Karena yang lain tidak ada kaitannya. Tadi sudah lama ya kenal dengan terdakwa AB ya. Sudah. Belakang aja dulu. Nah, selama itu apakah saudara saksi pernah meminjam sejumlah uang kepada terdakwa AB? Pernah. Kapan? Antara 2001 atau 2000 atau 2021, 2020 atau 2021. 2021. Di November 2022 Saya lupa, Pak. atau Februari 2023? Saya lupa, Pak. Berapa pinjaman saudara itu? 150, Pak. 150 juta ya. Iya. Bagaimana prosesnya? Kenapa saksi meminjam uang kepada AB? Karena memang saya pernah juga dan saudara ada juga pernah bilang saya dan saya memang memohon untuk menggunakan uang AB, Pak. Oke. Nah setelah itu apakah ada proses pengembalian dari saksi kepada terdakwa AB? Belum. Belum ada. Belum. Tadi sudah dieksplor penuntut umum. Apakah proyek Teluk Sentosa ini dalam rangka saudara saksi mengembalikan utang kepada saudara AB? Tidak. Oke. Nah kita runut ya. Ini di bulan April 2023. Sebelum lelang Puskesmas Teluk Sentosa itu ya. Iya. Nah, ini saksi sebenarnya menawarkan proyek kepada AB atau menginformasikan saja? Menginformasikan saja, Pak. Oke, menginformasikan. Nah, apakah saat itu saksi berkeyakinan bahwa terdakwa AB bisa menang lelang proyek ini? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya. Tapi menginformasikan kan orang ini kan prinsipnya kan ikut lelang menang kerja kan gitu ya. Bagaimana saat itu? Komunikasinya seperti apa? Hanya menginformasikan, tidak ada kepentingan lebih, Pak. Oke. Nah kemudian April, Mei, Juni proses lelang lain ya. Di sekitar bulan Juni 2023, apakah saksi ada menyepakati fee sebesar 15% dengan terdakwa AB? Tidak ada, Pak. Nah terus udah menginformasikan saksi mau mendapat keuntungan apa? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Atau udah membicarakan nilai 800 juta begitu untuk Tidak saudara? ada. Tidak ada. Tidak ada juga? Tidak ada. Nah oke, tadi kata penuntut umum mantan aktivis politik tim sukses bupati orang dekatnya Pak Erik ya. Iya, mungkin betul, Pak. Apakah saksi juga melakukan plotting terhadap proyek-proyek di Pemkab Labuan Batu? Tidak, Pak. Terus apa istimewanya jadi kawan bupati? Tidak ada, Pak. Oke. Atau ada dijatah nggak untuk rumah sakit saudara gitu nggak? Tidak. PU Rudi nggak begitu? Tidak, Pak. Nah kemudian kalau terkait dengan Puskesmas Teluk Sentosa ini ya, sebenarnya lah jujur saksi sudah disumpah ya. Apakah ini sebenarnya jatah saksi yang saudara berikan kepada AB? Tidak, Pak. Enggak juga ya. Nah kemudian akhirnya ikut lelang dan menang ya. Perusahaan yang digunakan terdakwa AB ini CV Trirahayu ya. Saudara tahu itu? Enggak, Pak. Sekitar Juli 2023 pencairan uang muka sebesar kurang lebih 1,1 miliar. Apakah saksi ada menerima uang sebesar 500 juta yang dititipkan AB kepada Wahyu? Saya tidak ada terima, Pak. Tidak ada terima? Tidak saya terima dan saya tidak pernah lihat. Oke.
Saksi kenal ya dengan Simon? Kenal. Kenal ya. Apakah uang yang dititipkan AB kepada Wahyu sebesar 500 juta itu untuk membayar utang saudara kepada Simon? Yang saya tahu Pak, dari Wahyu diberikan ke Kamal, kemudian Kamal memberikan ke Simon. Iya. Ya. Simon sebagai apa di situ? Itu untuk apa? Saudara tahu? Pembayaran utang Pak. Nah, utang siapa? Uang yang dipakai selama sebulan. Utang siapa? Utang saya Pak. Saudara utang sama siapa? Simon Pak. Simon itu siapa? Ada teman Pak. Bagiannya dari apa di sini? Tidak ada Pak. Tidak ada. Proyek ini sebagai apa? Tidak ada kaitan Pak. Benar ada. Benar. Terus kenapa utang yang Simon yang mau balik? Ya saya sebelumnya juga pernah pinjam sama saudara AB Pak. Jadi saya bilang, pakai dulu lah, saya ada mau nutupin, ada uang yang sebulan yang lalu saya pakai punya semua. Terus kenapa saudara mau meminjam kepada AB? Apa hubungannya? Saya hanya mencari Pak, mencari waktu itu bukan hanya ke saudara AB, saya waktu Kenapa itu. nggak sama Wahyu dia pinjamnya? Atau sama ini nih, si Asyam apa? Asyam. Anto. Kenapa harus si AB? Nggak kenal saya Pak, nggak, maksudnya saya nggak kenal dekat Pak. Nggak kenal dekat. Kalau sama AB kenal dekat. Iya yang benar. Lanjut. Berarti clear ya? Itu uang untuk kepentingan saudara kan, membayar utang kepada Simon gitu tadi ya? Iya Pak. Baik. Nah kemudian apakah selama proses ya sebelum lelang maupun lelang, saudara saksi pernah mengarahkan AB untuk berkoordinasi dengan Bang Indra Sinaga itu, orang dinas kesehatan? Tidak Pak. Tidak ada ya? Atau selama itu apakah Bang Indra ini pernah minta bagian kepada saksi terkait proyek Teluk Sentosa ini? Tidak Pak. Ada juga ya. Nah, akhirnya berjalan, proyek selesai, udah 10 Januari nih 2024. Tiba-tiba Rudi Saputra minta bagian dari AB. Apakah saat itu AB menghubungi saksi? Tidak Pak. Chatting. Izin yang mulia kalau boleh saya ceritakan soal yang di Januari. Sebelumnya Pak Rudi itu ada nelpon saya sekitar tanggal 6 Januari, kalau nggak salah saya 6 Januari itu hari Jumat. Itu nelpon saya dan mengatakan kepada saya, dia cobalah tanya sama si AB, udah selesai belum pekerjaan itu, kan udah selesai kabarnya. Saya jawab, wah saya nggak urusan saya itu Bang, nggak tahu-tahuan, saya nggak ngerti dan nggak tahu soal itu. Ada telepon mati, kemudian beberapa jam kemudian telepon lagi, Dek tolonglah Dek, saya udah didesak untuk mohon izin yang mulia kalau saya mungkin bahasa untuk pengamanan, tapi saya tidak tanya lebih lanjut pengamanan itu apa maksudnya. Tolonglah Dek, saya udah didesak untuk pengamanan, tolong sampaikanlah AB untuk supaya nemuin saya. Maksudnya apa hubungannya proyek yang disiapkan dengan pengamanan? Saya nggak tahu yang mulia. Jadi kenapa saudara disuruh? Dan saya hanya disuruh menyampaikan yang mulia. Iya, apa hubungan saudara dengan dia? Kenapa sehingga dia memilih saudara untuk itu? Sama yang mulia, bahwa beliau juga tahu bahwa AB ini teman dekat saya yang mulia. Cuma hubungannya mendekat. Iya yang mulia, karena mungkin yang mulia karena Pak Rudi ini belum bisa tersambung atau belum bisa ketemu sama saudara AB. Sama-sama dirangkap rapat kan? Saya waktu itu posisi saya nggak dirangkap rapat yang mulia. Hah? Saya lagi tidak dirangkap rapat. Justru itu. Apa ya saudara entah di mana AB-nya dirangkap rapat? Nggak tahu yang mulia. Kan nggak jelas lagi kalian nih. Nggak tahu yang mulia. Lanjut masih ada? Ada sedikit lagi Bu. Sepengetahuan saksi, sejak awal saksi menginformasikan paket itu kepada AB, apakah kemudian AB ada berkoordinasi dengan Rudi Saputra? Saya nggak tahu. Nah kemudian AB ada chat kepada saksi. Mengapa untuk memberikan uang kepada Pak Rudi ini memerlukan persetujuan saksi? Saya rasa tidak persetujuan Pak.
Izin saya melanjutkan kronologis di 6 sampai 10 Januari. Jawab dulu nih, kenapa harus lewat saudara ini? Ada keterkaitannya yang mulia dengan jawaban saya nanti. Apa rupanya? Jadi setelah Pak Rudi telepon saya terus, saya telepon AB. Ada apa rupanya? Ada cerita apa? Saya bilang. AB sampaikan bahwa Pak Rudi meminta ke dia uang pengamanan, tapi dia belum penuhi. Sebenarnya saudara udah tahu untuk pengamanan apa kan? Saya tidak tahu yang mulia. Sekarang sudah tahu? Belum tahu yang mulia. Sampai hari ini? Iya yang mulia. Oh, saya nggak tahu yang mulia. ada saudara ini. Nggak usah pura-pura. Saudara udah disumpah tadi. Iya yang mulia. Saya nggak tahu yang mulia. Benar nggak tahu? Benar yang mulia. Kok bisa nggak tahu saudara? Sudah begitu gencarnya itu untuk pengamanan apa? Makanya mereka jadi terdakwa ini gara-gara pengamanan. Baru tahu yang mulia. Baru tahu yang saya bilang ini? Baru tahu yang mulia. Saya pengamanannya kemana juga? Saya maksudnya pengamanan apa? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Di dalam benak saudara, pengamanan yang dimaksud si AB ini apa? Itu aja dulu. Dalam benak saudara sekarang apa pengamanan itu? Blank yang mulia. Hah? Blank. 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 Tapi saudara ketua partai. Mau Kok ke bisa blank? Lanjut. Ya, dikit lagi yang mulia. Saya Oh ya. saya jawab yang tadi mulia. Nah kemudian saya sampaikan ke AB, apa emang urusannya? Saya bilang soal pengamanan apa? Saya bilang nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Udah lah, pening kepalaku didesak-desak terus. Ya udah kalau gitu jangan penuhi apapun yang diminta. Saya bilang jangan penuhi apa yang diminta, jangan. Kalau bisa menghindar lari, kalau perlu lari. Nah, kenapa saudara suruh menghindar? Berarti saudara kan tahu untuk pengamanan apa? Bukan yang mulai, bukan soal pengamanan apanya, tapi yang saya pahami kalau nanti ada uang yang diserahkan, yang saya khawatirkan adalah terjadi tindak pidana yang mulia. Dan saudara sudah tahu kan? Sekarang sudah tahu yang mulia. Baru kemudian terkait chat saya itu bukan izin dan tidak pernah izin, saudara AB menyampaikan ke saya bahwa saudara AB sekitar tanggal 10 pukul 17 lewat sedikit WA ke saya bahwa dia sudah serahkan uang sejumlah 230 juta kepada Pak RD. Aku nggak tahan lagi didatang-datanginya. Itu bahasa kurang lebih 10 Januari 2024 sekitar pukul 17 yang mulia. Iya. Sudah memberikan uang transfer langsung. Saya nggak tahu, hanya diberikan begitu bahasanya. Dapat 230 juta pada Pak RD. Rudi. Ya mungkin Pak Rudi. Karena saya juga pernah disebut RD, karena di dua dari Munti saya yang mulia. Nama saya juga sering disebut RD. Saudara konteksnya apa dikasih 230 juta? Iya. Kalau RD-nya saudara, kan ada hubungan. Iya, Berarti RD-nya Rudi kan? mungkin yang mulia. Saudara pikir ini anak TK di sini? Iya. Lanjut. Masih ada? Sedikit lagi yang mulia, terakhir. Iya. Nah kemudian setelah memberitahukan ya kepada saudara saksi bahwa terdakwa AB sudah menggeser istilahnya kepada RD atau Pak Rudi tadi, apakah 180 juta yang ditransfer AB ke rekening Bu Elpiani ini bagian dari yang 500 juta itu kekurangannya? Saya tidak tahu ya. Yang 15% komitmen fee di awal itu? Tidak ada komitmen di awal. Terakhir, berarti utang yang 150 juta itu sudah saksi bayar? Belum. Kapan dibayar itu? Nanti saya bayar. Cukup ya mulia. Cukup ya? Ya masih ada. Silakan. Jadi komitmen fee-nya 15% tadi ya? Tidak ada komitmen fee. Nggak ada? Tidak ada Ya, komitmen nanti fee. kita buktikan. Tapi itu
Yang Mulia. Clear. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Pak Indra ya. Siap. Nah tadi langsung aja saya sambung ya. Yang ditanya JPO saksi jawab. Ini pengkondisian. Bagaimana cara pengkondisiannya yang saudara maksud itu? Itu pengkondisian yang mana? Nah tadi disebut paket ini paket itu, ini pengkondisian ya, pengkondisian Kesehatan itu ya lah. dinas 3 paket itu. Kesehatan. Yang saudara maksud pengkondisian itu apa? Yang jelas Pak. Arahan dari RD. Ya arahan itu omongan. Setelah itu apa yang dilakukan? Saya hanya membuat dokumen untuk lelang. Bapak membuat dokumen lelang? Dokumen melengkapi permohonan dari BPK ke Pokja, ke WTB supaya ini dilelang. Nah oke, kalau gitu bisa sepihak itu Pak, pengkondisian itu. Maka kita masih bingung, apa yang dilakukan Rudi mengkondisikan itu apa gitu? Menulis di kertas atau apa? Seperti apa ini maksudnya? Plotting atau pengkondisian tadi itu seperti apa? Saya nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Nah nggak tahu ya. Tapi Bapak iakan semua pengkondisian ya, pengkondisian. Pengkondisian seperti apa? Perbuatan ya Pak ya. Perbuatan pertanggungjawaban. Bapak bilang Rudi mengkondisikan. Apa yang dilakukan Rudi? Ya Bapak ketahui sebagai saksi. Yang saya ketahui itu sudah di-plotting di Pokja. Ya? Di-plotting di Pokja. Di plotting di Pokja. Pokja lelang. Lelang. Siapa Pokjanya? Nggak, jangan. Bapak tahu. Jangan gitu Pak. Yang Bapak tahu aja kan itu kan. Saksi yang diketahui, didengar, dialami langsung kan. Kan gitu. Atau kami ganti pertanyaannya. Apakah Pak Indra pernah bertemu dengan Pak Rudi secara khusus membahas 3 paket ini? Tidak. Saya tanya lagi Pak. Apakah pada saat paket ini dilelang Ibu Maharani menjabat Kepala Dinas Kesehatan? Waktu penekanan kontrak bukan ada. Nah, ya saya tanya pada saat lelang, Bapak simak pertanyaan saya. Bapak jawab sebenar-benarnya. Pada saat dimulai pembukaan lelang 3 paket ini, apakah Bu Maharani menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan? Tidak. Ah iya. Tidak kan? Tidak. Belum. Belum. Apa hubungannya dengan Rudi sebagai suaminya Bu Maharani? Ada apa hubungannya? Benar kan Pak? Bapak jawab aja, faktanya saja. Terus kami menyimak Pak, kami rekam, kami catat. Bapak bilang Rudi semua karena suami Bu Maharani. Jangan begitu Pak, kami tahu betul. Bu Maharani diangkat setelah itu kan, tinggal tanda tangan kontrak sebagai PPK betul. Betul. Mengawasi proyek, Bapak ikut mengawasi kan, Bu Maharani udah bersaksi di sini. Ikut kan mengawasi pekerjaan-pekerjaannya kan? Ya. Di ke lapangan. Lapangan. Oke, clear Pak ya. Jadi pada saat lelang itu belum Bu Maharani, betul kan? Siapa kepala dinas saat itu? Haji Kamal Ilham. Yang kuat Pak. Siapa? Haji Kamal Ilham. Nah, dokter. Bukan. SKM jangan. Haji Kamal Ilham SKM. Kemudian diganti kan? Di PLT kan? Di PLT dan di bulan 6. Iya, kan jelas. Ya? Kami urai nih Pak, satu persatu. BAP saksi ya. Tanggal 10 Januari 2024 bersama Adi mendatangi rumah AB. Apakah sebelumnya sering mendatangi rumah AB? Tidak pernah. Baru itu kan? Baru itu. Ya. Sekali aja itulah. Ya sekali itu aja. Itu pun karena si Adi nggak tahu rumah AB, gitu. Bukan saya nggak tahu rumah. Oh Bapak nggak tahu rumah AB. Tahu. Ya. Siapa AB yang mengajak Pak Indra? Si Adi yang mengajak Pak Indra? Saya disuruh sendiri, tapi saya tidak tahu. Saya minta kawan karena tidak tugas saya untuk itu. Oke, ya. Sampailah di rumah AB kan, berdua tadi. Ya.
Berjumpa dengan AB. Jumpa baru bertiga. Kan bertiga. Apa yang dibicarakan sebenarnya? Intinya perintah Rudi itu disampaikan Pak Haji, Ya, minta duit. Bapak dengar situ. Yang itu dengar. Nah, duit apa? Kalau itu saya nggak tahu. Ada nggak dengar? Atau nggak ada omongan? Kalau omongan saya nggak dengar karena orang Pak Haji sama Abi yang bicara berdua. Saya di luar pagar. Oh, nggak dikasih masuk kok. Dikasih Pak. Di luar pagar kayak mana? Saya mengapakan mobil. Kasih teh manis katanya. Ya lah gitu Pak, dikasih teh manis pun. Kok dibilang luar pagar? Teh manis. Iya kan, duduk Bapak situ kan di teras. Dengarlah. Di teras. Ah, bukan jangan pecah. Bapak aja masih ingat Bapak. Duduk di teras kan, dapat teh manis katanya. Masa Bapak di luar pagar? Gimana? Kami datang jam 10. Nggak, biar jelas Pak, ini uang apa yang diminta Adi ini apa? Untuk APH kah, fee kah, apa? Uang si Ridwan kah, atau apa yang jelas Pak? Yang jelas itu diminta Rodi untuk komitmen fee. Komitmen fee apa? Itu saya tahu. Bah, kalau gitu kami ganti pertanyaan. Untuk apa Bapak diajak ke sana? Ke rumah AB? Perintah. Perintah siapa? Hah? Perintah Ibu. Siapa? Kadis. Kadis saya diterima Kadis datang ke rumah Pak orang Kadis sama Perintah Pak Bu Marani tadi. Nah, jadi di telepon saya datang jumpa Pak Rudi, datang Pak Rudi pergi dulu ke rumah si Abi. Ya, saya tidak tahu kemana. Ya, itu yang SOP nomor 6 tadi kan, melaksanakan perintah atasan kan, SOP terakhir itu ada tuh di BAP saudara kan. Terus itu Januari ya Pak, 10 Januari ya. 10 Ingat ya, Januari. pakai mic Pak. 10 Januari. Apakah saat itu pekerjaan Puskesmas Teluk Sentosa ini sudah selesai? Masih ada yang ngetok-ngetok nggak Pak? Atau pasir semen di situ masih ada nggak di tanggal 10 Januari itu? Saya lupa. Bah, Bapak usernya, Bapak yang mengawasi, Bapak boleh lupa. Kalau yang terakhir saya apa itu kenapa pagar? Iyalah maksudnya kan ini paket kan sampai Desember benar nggak? Iya. Desember. Hah? Sudah selesai kan? Sudah. Nggak pakai mic Pak. Sudah. Dalam arti administratif sudah ada BAST. BAST. BSP. Pakai mic. BSP. Berarti sudah kan? Sudah. Kita harus jelas tempus-tempusnya Pak. Uang ini diserahkan AB setelah proyeknya selesai, itu. Iya Pak. Oke. Nah terus tadi juga sudah ditanyakan ya, di BAP saksi pun ada yang nomor 32 tadi. Saksi menyampaikan bahwa proyek ini proyek yang diberikan Ridwan ke AB, begitu? Apa yang saya ketahui? Yang saya ketahui Pak Ridwan menjumpakan saya sama Abi. Menjumpakan? Iya. Hanya itu? Itu aja. Terus kalau gitu uang yang Adi dan Pak Indra minta ke AB itu sebenarnya untuk Ridwan apa untuk Rudi? Itu saya nggak tahu. Kalau nggak tahu cepat Bapak ya kan. Terus selain itu Pak, apakah Pak Indra sering disuruh Pak Rudi minta uang KB? Baik menelepon atau apa begitu? Jarang. Oh nggak ada, baru itu aja. Pernah dua kali saya nggak salah. Baik Pak Adi maupun Pak Indra mendesak-desak AB juga ya, ada begitu? Meminta lah, menagih itu apa? Kalau menagih saya juga Menanyakan. menanyakan. Nah, di masa-masa itu ya Pak Indra, apakah memang ada kebutuhan untuk diberikan ke APH? Kalau itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu.
Tapi setahu Pak Indra biasanya seperti apa? Ada tidak pemberian ke APH itu? Saya nggak tahu karena selama saya kawin saya tidak pernah berhubungan dengan KPH. Oh, khusus ke Dewan. Khusus Nah, ada bagi-bagi bidang kayaknya ya. Ada yang bidang ke Dewan, ada yang ke APH. Ya, ada begitu ya? Ada begitu? tidak tahu. Nah, terus Baik ya, ini iya, sudah pukul banyak juga nih. 1 ya. Iya, banyak juga. Kita skor lah. Skor dulu lah. Sampai Jam 2. Jam 2 lah. Makannya jauh. Oke, skor dulu sampai jam 2 kurang 15. Oh, kurang 15. 2 kurang 15 ya. Iya, iya. Sidang skor. Aduh. Terima kasih yang mulia. Pak Indra, kami lanjutkan ya. Terkait dengan 3 paket tadi. Ada paket renovasi gedung puskesmas dan rumah dinas puskesmas ya. Ada di C Pegantungan, Teluk Sentosa dan Negeri Lama, betul ya? 3 paket. Sepengetahuan Pak Indra, apakah Adi Kaswadi juga mengikuti lelang paket itu? Tidak tahu. Nggak tahu. Oh, jadi Bapak nggak mengikuti proses lelangnya? Tidak karena dari usaha ke Polda. Hah? Usaha ke Polda. Ya, artinya siapa-siapa perusahaan Bapak tidak tahu. Tidak tahu. Kemudian terkait dengan terdakwa AB ini, apakah Pak Indra tahu perusahaan apa yang digunakan untuk mengikuti lelang? CP Rahayu ya. Selain CP Rahayu, untuk paket Teluk Sentosa ini ada CP apa aja lagi? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Karena di Polda Hah? seleksi. Ada Putra Perkasa, pernah dengar? CP Putra Perkasa, CP Citra Indah Perdana, Nggak tahu. nggak tahu. Nah, kemudian dalam proses itu sebelum lelang ya, apakah Pak Indra ada bertemu dengan Adi Kaswadi membicarakan paket Teluk Sentosa ini? Nggak ada. Nggak ada ya. Atau tahu, pernah dengar atau mengetahui adanya pembicaraan terkait komitmen fee antara terdakwa Ade dengan Rudi Saputra? Saudara tahu? Bukan, ada pernah mendengar pembicaraan antara Pak Rudi Saputra dengan terdakwa AB? Nggak pernah. Baik. Kemudian, ya komitmen fee apa maksudnya itu tadi? Yang saudara maksud itu komitmen fee apa? Antara siapa dengan siapa? Berapa besarannya? Kalau itu nggak tahu karena sesuai dengan apa tadi yang kami menanyakan sama Pak Andi kemarin. Yang kuat Pak apa? Kenapa? Pas tanggal 10 terus Sebelum lelang ini Pak, jauh lagi. Oh, sebelum lelang kan? Oh. Jelas ya. Ini BAP nomor 10, 16 dan 17 ya. Tadi sudah kami tanyakan juga terkait dengan plotting yang dilakukan Rudi Saputra. Ada 3 paket. Nah, sepengetahuan saksi, kalau paket Teluk Sentosa ini sebenarnya diplotting untuk siapa yang mengerjakan? Saya tahu tulis main plot. Iya, kan untuk siapa? Atau siapa yang akan mengerjakan? Mengerjakan siapa? Misalnya Wahyu. Paham nggak? Yang ngerjakan Andi. Ada dibilang Rudi begitu. Bukannya mengerjakan, sebelumnya diplotting untuk siapa? Oke, itu saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau mengerjakan kan setelah menang lelang kan? Ya. Nah, itu di BAP saksi menerangkan ya, antara Rudi Saputra, Hendri Ependiuta Julu dan saksi mengatur
dan menentukan pemenang lelang. Bagaimana caranya itu? Apa ada pertemuan bertiga ini? Tidak ada. Tidak ada ya? Keterangan nomor berapa itu? BAP Semua? Kalau dia jadi ikut 10, 16, 17, 18, 19, 20. Hah? 13. ya? Nomor 13. 13. Ya, nomor 13 itu ya. 13. Enggak ada nama saksinya. Saksi ini kan si Indra ya. Agus mana? Oh, nomor 17. 17. Iya. Ya, kamu ikut mengkondisikan. Tidak. Ini ada keteranganmu nomor 17 ikut bersama Rudi, bersama Indra, Effendi dulu. Tidak. Saya itu siapa? Saya Dinkes. Nanti kamu ikut. Telah dikondisikan paket-paket pekerjaan tersebut oleh Rudi Saputra, saya, Dinas Kesehatan Dinkes, serta ULP Hendra Effendi Tajulu, berikut stafnya Diki Alpiansa. Berarti bertiga ini? Tidak pernah. Sudah di closing dulu semua. Tidak ada ya? Nah, kemudian itu tahunya kapan ya, saudara? Tahunya paket Tulus Sentosa itu akan dikerjakan terdakwa AB ini mulai kapan? Sejak kapan saudara tahu? Lupa. Sebelum lelang atau setelah lelang? Sebelum. Sebelum lelang udah tahu. Oke. Kemudian tadi saksi menyebut komitmen fee. Ini yang saksi maksud apakah komitmen fee ini untuk Bupati Erik? Saya ketahui. Terus komitmen fee apa maksudnya tadi? Itu tadi disuruh Rudi hari Rabu jam 10 sama Pak Joko Semari untuk kali pengobatan. Ya, terkait 3 paket ini saja. Apakah 3 paket ini ada komitmen fee-nya? Saya kurang paham. Hah? Tidak tahu. Tidak. Atau Pak Erik pernah menyampaikan kepada saksi untuk mengumpulkan komitmen fee dari 3 paket ini? Jumpa saja sama Pak Erik saya nggak pernah. Bah, nggak pernah. Jauh ya, Bapak kabit ya. Paling dengan kadis ya hubungannya ya. Nah, kemudian tadi itu PPTK itu apa itu Pak? Pejabat pelaksana teknis kegiatan. Oh, pejabat Pelaksana teknis kegiatan. pelaksana teknis kegiatan, ya, di bawah PPK-nya gitu. Oh, Oke. Itu Bapak ditunjuk khusus atau memang karena jabatan Bapak? karena jabatan menetap. Kabit itu ya. Nah, kemudian BAP 13 ini ya terkait dengan HPS. Saksi ikut terlibat dalam penyusunan HPS itu? Tidak, karena saya tidak paham tentang HPS dan RAP. Tentang HPS dan HRP tidak paham. Kemudian sejak kapan saksi tahu proses penyusunan dan ada hasil HPS itu? Waktu Januari 2020 akhir itu kan review Nah, ke LP. siapa yang buat HPS itu tadi? Itu harus konsultan.
Oh, konsultan ya, konsultan perencana Di gitu. konsultan di review di konsultan perencanaan. Oh, oke. Jadi bukan dinas ya yang menyusun itu ya? Atau PPK bukan ya? Dibantu staf PPK karena dia sekarang. Oh ya, bukan ustaz PPK ya. Nah kemudian setelah mengetahui HPS itu apa yang saudara lakukan? Laporkan sama kadis. Melapor kepada kadis. Supaya Hanya itu. supaya ditek. Ya berarti kan ada 3 ini, 3 paket, 3 HPS. Ya, apakah saksi ada memberitahukannya kepada penyedia yang akan mengikuti lelang? Membocorkan HPS? Ada? Membocorkan HPS kan? Ya, memberitahukan kepada penyedia yang akan mengikuti lelang waktu itu? Nggak ada. Ya artinya yang saksi kirim ke AB itu bukan dalam rangka itu kan? Itu contoh RAB. Hah? Contoh RAB contoh. Hanya contoh? Hah? Oh bukan HPS, ya? Contoh RAB. Oh. Nah kemudian saksi tahu tidak terkait dengan syarat dukungan perjanjian sewa alat? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Terus BAP nomor 2122. Tadi saksi sudah memberikan contoh RAB. Apa itu perintah Rudi Saputra? Ya. Hah? Perintah Pak Rudi? Di konsen ya Pak. Bapak kan mencet tadi contoh RAB kepada terdakwa B. Itu inisiatif saudara atau perintah Pak Rudi? Perintah Pak Rudi tolong dibantu. Itu aja. Terus selain ke terdakwa B, saksi ada kirim juga ke penyedia yang lain. Nggak ada. Contoh-contoh seperti itu. Nggak ada. Nah kemudian di BAP ini saksi menyampaikan membantu menghubung dengan ULP. ULP ini siapa maksudnya? Hah? Pokja. Apa yang saksi lakukan? Menghubung sebagai apa? Hanya untuk memasukkan dokumen lelang sama Ya, tapi online semua itu kan? Melalui LPC. ya, Ya, terus apa yang saksi sampaikan ke ULP? ada saya review aja. Ya sesuai tupoksi saksi aja ya. Bukan atas perintah Pak Rudi itu apa? Udah tugas Hah? fungsi Oh memang tupoksinya ya. Nah tadi adalah saudara membantu terdakwa B ini. Kemudian apa dapat imbalan sejumlah uang? saya nggak ada, Nggak minta? Atau nggak dikasih? nggak ada. Memang ikhlasnya Bapak waktu itu. Kasih contoh apa begitu kan proyek ini nggak? Ikhlas? Atau gimana? Atau atas perintah? Perintah bantu, Hah? perintah Hanya itu? bantu, Terus nggak dapat apa-apa? nggak ada. Kemudian sepengetahuan Pak Indra lah ya. Selain tadi Pak Indra sampaikan Rudi mau plotting proyek untuk orang lain gitu ya. Apakah Pak Rudi ini juga ada mengerjakan sendiri proyek itu? Yang di sepegantungan, Nah, saya pegantungan itu ya, CP Perdana. saya pernah. Ya, oke baik. Saya pernah. Itu Rudi sendiri yang bekerja dengan timnya lah gitu ya. Termasuk Adi Kaswardi, Asep Permana itu ya pemiliknya ya. Asep Permana. Jadi ada yang dia plotting untuk orang lain, ada yang dia kerjakan sendiri begitu ya. Kemudian nah ini BAP 32 tadi ya sudah ditanyakan tadi.
itu sebelum itu lelang ya, sebelum lelang atau sebelum Tri Rahayu mengikuti lelang dan terdakwa B memenangkan lelang itu, saksi pernah bertemu dan membicarakannya dengan saudara Ridwan ini? Yang mengenalkan saya sama Amin Ridwan itu aja. Ya hanya itu. Ya. Membicarakan khusus tentang paket ini? Enggak ada. Nah, terakhir sepengetahuan saksi ya, dalam prosesnya setelah CP Tri Rahayu memenangkan lelang dan terdakwa B mengerjakannya, apakah sepengetahuan saksi, apakah Bupati Erik ada menerima sejumlah uang dari paket ini, Teluk Sentosa ini? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Hendra Effendi Utajulu, Nggak tahu. Bu Maharani, Nggak tahu. saudara Ridwan sendiri, Nggak tahu. nggak tahu semua ya. Oke lah, kami itu aja yang boleh. Cukup? Dari ini ada? Terima kasih yang mulia. Jangan diulang. Ya, terima kasih yang mulia. Kami sedikit aja ini tadi Bu Elpiani. Sebelumnya di bulan Desember 2023 ada transfer 50 juta dari Pajar Saputra. Nggak tahu ya. Tapi kenal nggak dengan Pak Abe? Pernah bertemu? Enggak juga ya. Tadi kami mau minta kejelasan ya. Itu rekening mandiri yang lama atau dibuka baru khusus untuk terima transferan dari Pak Rudi? Itu rekening mandiri yang lama. Lama ya, bukan khusus baru dibuka. Nah kemudian kembali ke tanggal 10 Januari 2024. Itu malam hari. Malam hari. Sekitar jam berapa? Sekitar jam 8 pas saya lagi di rumah sakit. Oh. Kalau saya sedang sakit. Oke. Nah saat itu saksi kirim ke rekening BCA atas nama Rudi atau Mahrani? Baru disebut. Rekening Rudi langsung ya. M-Banking berarti itu ya, karena malam-malam ya. Iya. Nah kemudian tanggal 10, tanggal 11 OTT. Iya Pak. Sepengetahuan saksi, apakah uang 180 juta itu sampai diterima Pak Erik, Bupati? Enggak tahu saya. Pak. Nggak tahu. Nggak tahu. Hanya itu saja. Iya. Ya kan sehari aja kan, tanggal 10. Iya. Malamnya. Malamnya. paginya, Pagi jam berapa OTT? Enggak tahu saya Pak. Saya dijemput di kantor pada jam 10, sekitar 10, 11 gitu loh. Ya, sekitar pagi jam 10 ya. Dijemput dibawa ke Polres. Pertama dijemput dari kantor ke rumahnya Bupati, baru lanjut ke Polres di sana. Saat itu sudah dikonfrontir dengan Pak Rudi sudah ya. Iya Pak. Hanya ini ya, 180 juta ini yang saksi ingat ya. Iya Pak. Terima kasih. Kemudian Pak Triyono. Pak Triyono waktu bekerja dengan Pak Rudi masih menjabat anggota dewan. Dari 2020 kan anggota dewan. Anggota dewan ya. Dari partai apa? PBB Pak. PBB. Nah kemudian sejak kapan Pak Rudi berhenti dari DPR? Kalau nggak silap saya bulan 10 atau bulan 11 Tahun? Ya? Tahun? 2023 kalau nggak salah ya Pak ya. Ya. Karena ada PAW ini Pak. PAW ya. Iya. Nah, sudah lama ikut Pak Rudi ya, Pak Triyono ini. Apa aja sih usahanya Pak Rudi? Bisnisnya apa aja? Kalau apa perumahan itu aja Pak. Properti. Iya. Nahlia Raya. Ya. Iya. Rivaldi Residen. Iya. Apalagi? Pendawa residen Pak. Pendawa Residen. Yang di mana ini? Kota Pinang. Kota Pinang itu Labusel ya, Labuan Batu Iya. Selatan. Nah, apakah perumahan Pendawa ini yang dikerjakan CP Putra Lobutayas Jaya? PT Putra UTS. Oh, udah PT itu. PT. Oke. Karena untuk perumahan PT Pak. Ya, perumahan ya. Bapak terlibat mengerjakannya di situ, Pak Triyono? Ikut untuk belanja materialnya, cuman ada mandor yang di sana untuk mengawasi pekerjaan. Ya. Sejak kapan perumahan ini dibangun? Kalau
kan gini Mas, sebelum saya dituliskan di sana, itu Pak Adi di sana Pak duluan. Kalau kata Pak Adi 2020, cuman saya tugaskan 2021. 2021. Iya. Bagaimana progresnya sampai sekarang? Sampai sekarang rumah ada terbangun 26 rumah. Jadi yang selesai itu sekitar 6 rumah itu selesai 100% dan udah akad kalau nggak salah 3. Yang sisanya itu masih ada 70%, ada 60, ada 80%. Selama 3 tahun ini ya? Iya Pak. Memang lama prosesnya? Enggak sebetulnya sih Pak, tersendat dana. Ah, terserah dana. Iya, Pak. Dari mana pendanaannya? Nah di tahun 2000, karena dari 2001 itu kan dicicil-cicil sama Pak. Jadi pekerjaan itu kadang-kadang dikerjakan 3 bulan, tukangnya berhenti. Bukan prosesnya. Apa Dari itu? mana sumber dananya? Pinjaman bank, uang dari kontraktor. Oh, uangnya 2021 uang pribadi Pak Rudi Pak, karena katanya dicicil Pak, belinya. Pribadi Pak Rudi. Iya, Sepengetahuan Pak Tri, iya. berapalah gaji Pak Rudi dari anggota dewan atau penghasilannya? 35 atau 33 gitu loh Pak. Berarti kan nggak mungkin kan? Iya. Tentu ada pinjaman. Ya, Tadi kan Bapak juga bilang Iya, ada ada pinjaman. pinjaman, Pak. Nah, bermasalah macet pinjaman tadi. pinjamannya nggak macet Pak, Apa jadi macet? kerjaannya. Kerjaannya macet. Ya. Kami sudah survei ke sana Pak. Iya. Seperti ini kan? Di Kota Pinang. Banyak fotonya nih. Iya, iya Pak. Gini ya. Nah, kemudian dalam proses penyelesaiannya itu apakah sepengetahuan Pak Tri ya? Apakah Pak Rudi suka meminjam uang? Iya. Baik kepada kawan-kawannya, Iya. kontraktor, begitu? Nggak kontraktor Pak, kawan-kawan. Ya kawan-kawannya. Gila. Ya. Apakah Pak Tri tahu Pak Rudi meminjam uang kepada Pak Asyo? Kayak ini? Ada. Ada? Tahu? Kapan itu Pak? Di bulan Januari atau Bulan Januari. Sepengetahuan Pak Tri, apakah uang itu digunakan untuk pembangunan? Enggak Pak. Nggak tahu. Karena kita 2023 ada mengajukan KYG namanya, itu kredit konstruksi sebesar 2,5 M. Ya Pak. Jadi yang boleh dipakai itu 1,5 dengan catatan Pak Rudi wajib menyelesaikan bangunan itu terima kunci 27 rumah Pak. Ya. Iya, tapi berjalannya waktu sampai setahun rumah itu nggak selesai. Makanya untuk perpanjangannya yang 1 miliar itu di stop, dia tetap diperpanjang 1,5 M yang sudah lama itu Pak. Ya. Kalau kita jual rumah, itu kan jual gambar dulu ya Pak. Ya Pak, Sudah ada pembelinya kian belum? udah ada Pak, sekitar 15 orang. Baru Cuma dibangun, gitu banyak, kan? Enggak Pak, waktu proses pengerjaan itu kan mereka udah pada datang Pak. Ya, biasanya kalau kami yang dulu-dulu, walaupun belum ada pembeli kita bahas aja Pak. Kembali ke pinjaman Pak Rudi tadi ke Asyo. Iya. Saksi tahu ada surat perjanjiannya? Kalau nggak salah tahu Pak. Pak Triyono bertanda tangan di sini. Iya sebagai saksi Pak. Nah, betul. Di sini saksi-saksi satu Maharani dari Munte. Iya. Siapa itu? Istri Pak Rudi. Istri Pak Rudi. Aprizal Tanjung. Saksi dari Pak Siapa ya? Ya. Triyono Bapak kan? Saya Pak. Ini tanda tangan Bapak. Iya Pak. Kapan ini dibuat? Sesudah suratnya selesai disuruh tanda tangan. Tanggal berapa? Saya lupa tanggalnya Pak. Sebelum OTT atau sesudah OTT? Sebelum. Betul ya, Bapak bersaksi di sini kan? Iya Pak. Tahu? Kemudian uangnya diterima Pak Rudi atau Adi? Enggak. Nggak tahu, ceknya? Tanda tangan aja, Pak. Ya? Saya tanda tangan aja Pak. Tanda tangan saja. Oke, siapa yang suruh? Apa ya Pak? Siapa Pak yang Rudi. nyuruh? Pak Rudi suruh saksi bertanda tangan di sini. Berarti masih ada kan semua? Masih di luar kan? Apa ya Pak? Ya Pak Rudi. Waktu itu kan Oh masih. tanggal berapa? Ini tanggal 5 Januari, ingat? Iya, saya rasa jangan lupa Pak. Harinya ingat? Enggak pakai bagi itu Pak saya tanda tangan. Oke. Berarti ada ya? Iya Pak. Terus Pak Triyono tahu kalau aset-aset Pak Rudi, tanah, kebun, tahu Pak. ya? Bendera namanya? Naik Pak? Hah? Naik buru?
Yang di Aek Buru Iya ada Pak. ada ya. Sertifikat ini tahu. Tahu. Pernah lihat? Kalau biasanya Pak udah nyimpan Pak. Saya Lah, cuman mana mungkin disimpan oleh Bapak? Iya. Saya hanya bertanya, Iya. apakah saksi tahu ada aset atau tanah Pak Rudi Ada. di Aek Buru ya? Ada. Di Aek Buru ada. Tanah apa itu? Hutan? Dia belum pernah dikerjain, Belum Pak. ada Tanah apa? kosong lah. Tanah istilahnya, kosong. Pak. Rawa. Enggak, gunung Pak. Oh, gunung. Iya. Ya, Gunung. kalau nggak salah katanya 60 hektar. Ya kurang lebih. Gunung ya? Gunung Iya, batu? bukit Pak. Bukit ya? Bukit. Cuman tanamannya baru apa Pak? Duku. Hah? Tanaman duku ada. Duku? Duku dari yang punya dulu, waktu yang pertama yang punya, udah ada tanaman dukunya sekitar 50 pohon. Cuman kalau tanaman sayur lainnya belum ada. Duku Palembang? Iya, duku lah. Oh. Nah, selain tadi usaha properti, udah Iya, 3 Pak. tadi ya? Iya. Nalia, apa? Grand Naila Raya. Grand Naila Raya, Rivaldi Rivaldi, Residen, Pendawa. Pendawa. Apakah Pak Rudi juga mengerjakan proyek-proyek di Pemkab Labuan Batu? Ada Pak. Pada Dinas PUPR, pada Ada. Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan ada tahun 2003 di Dinas Kesehatan. menggunakan bendera apa? Sepengetahuan Pak Tri. Itu loh, CV Perdana Pak. Ya, hanya CP Perdana. Yang Biasanya lainnya itu yang saya tahu Pak. milik Asep Permana tadi itu ya. Iya. Itu yang dia kerjakan sendiri. Kalau apakah Pak Tri tahu Pak Rudi memploting proyek untuk orang lain, kontraktor Tahu, lain? Pak. Karena kan itu cuma kalau untuk proyek cuma Pak Adi Pak. Nggak sama saya. Oh, yang tahu Adi. Iya Pak. Ya. Kemudian tadi nah di BAP 9, 10 dan 13 ini ya. Saksi menerima uang dari Pak Rudi 114 juta Oh iya iya Pak. kan di 9 Januari 2024. 114.500 Pak. Nah, ya, Iya. kurang lebih kan dari Adi. Iya Ya. dari Pak Adi. Ya. Nah, itu uang apa kata Adi waktu itu? Nggak ada, cuma saya kan pagi itu melapor sama Pak Rudi, bahwasanya saya butuh uang sekitar 21.500 untuk belanja material. Jadi kata Pak Rudi, coba ambil sama Pak Adi katanya gitu. Oke. Berarti setiap Pak Tri membutuhkan dana lapor ke Pak Rudi. Iya Pak. Apakah selalu ada? Kadang-kadang nggak ada Pak. Apakah selalu minta ke Adi? Enggak. Kebetulan pas sekali itu minta sama Pak Adi, suruh minta sama Pak Adi. Selain itu, Biasanya Pak Rudi Pak. langsung Iya. ditransfer atau cash? Kalau ada uang tunanya kasih tunai cash. Kalau nggak ada, sabar ya Pak Adi, nanti siang saya transfer gitu. Di waktu-waktu itu Pak, di bulan Januari, kalau keterangan Bapak awal Januari, kemudian 9 Januari, masih di Januari sebelum OTT. Iya Pak. Berapa kali Bapak menerima uang dari Pak Rudi untuk keperluan properti tadi, Pendawa? Kalau itu Pak tergantung permintaan dari sana Pak. Bisa Ya, berapa? 3 hari sekali. Kalau setiap Sabtu pasti minta Pak. Ya, Habis berapa itu banyak? Bayar gaji tukang sama bayar masuk biasanya 5 juta ke 10 juta Pak. Ya, selalu ada ya. Langsung dari Pak Rudi. Iya. Kalau ini transfer Ya, Pak Rudi kadang transfer ke sana. ke rekening Bapak? Kadang ke mandor, itu rekening mandor Pak. Langsung ya. Iya Pak. Nah kemudian itu belanja material ya. Iya Pak. Yang Pendawa ini, Kota Pinang ini. Iya Pak. Nah kemudian BAP 16, 24, 25, 26 ya. Oh itu sudah saya tanyakan tadi. Nah selain tadi dikerjakan Pak Rudi ya, CP Perdana tadi, menggunakan CP Perdana. Iya Pak. Apakah saksi tahu CP Perdana itu dipinjamkan ke orang lain, kontraktor lain? Kurang tahu. Nggak tahu ya. Kurang tahu. Nah, ini BAP 17 dan 37 terkait dengan rekening Bank Sumut Saudara. Iya. Ya, tadi sudah dijelaskan. Apakah ini rekening lama atau khusus saudara buka? Lama, tahun 2020 saya buka. Oh ini rekening lama. Cuma satu-satunya rekening saudara Iya ini. Pak. Hanya di Bank Sumut, Iya Pak. nggak ada di bank lain. Nah,
Nah, kemudian tadi ada di 9 Juni 2023 ya. Ada 2 kali transfer 500 juta dan 450 juta Iya, Pak. dari terdakwa Anton. Iya, Pak. Ya. Iya. Setelah itu kan ditarik tunai. Iya, Pak. Sepengetahuan Pak Tri, apakah uang ini ada digunakan untuk pembangunan properti, perumahan? Enggak, Pak. Nggak tahu. Enggak. Nggak ada tuh nggak tahu. Besok sesudah tarik, Hah? besok saya minta memang bahan sama Pak Rudi, cuma itu terkait uang itu atau enggak saya kurang tahu. Nah, itu yang tadi saya tanyakan, apakah selalu ready? Ada. Kalau Bapak Enggak, minta. Enggak juga. Ah, di tanggal-tanggal itu di bulan Juni 2003 ada. Enggak juga, Pak. Bukan, tadi Bapak bilang ada. Iya, waktu Hari ini ditarik 9 Ya. Juni, 10 Ya. Juni Bapak datang. Iya. Ada uangnya. Dikasih Ada, Pak Pak. Rudi. Apanya? Dikasih Pak ada? Iya. Ada, Pak. Jawab aja apa adanya, Ada. Pak. Berapa? Saya lupa, Pak. Ya, paling kalau belanjaan kita di situ paling sekitar 5 juta atau 7 juta paling banyak. Kami hanya mau memastikan. Berarti 950 juta gitu ya. Iya, Pak. Sepengetahuan Pak Tri, apakah uang itu ada diberikan ke Bupati Erik? Enggak tahu saya, Pak. Nggak tahu. Pernah nggak Pak Rudi nyuruh Pak Tri untuk ngasih ke Bupati Erik? Oh, enggak. Ngasih ke Sanusi? Enggak. Habis berarti tarik tunai Pak Rudi pegang, itu ya kan? Pegang, Pak. Iya, Pak. Nah, kemudian ini tadi catatan ya. Transaksi di Bank Sumut 30 Desember 2022 440 juta 500 ribu ya. Iya, Pak. Oke. Cek atas nama CP Hendi Nasri. Iya, Pak. Ya, bagaimana saudara mengaitkannya dengan Asio? Waktu dicek sama Pak penyidik itu kan dicek CB ini namanya siapa yang punya gitu. Bukan punya, siapa yang direkturnya kan? Iya. Benar nggak Pak? Ini juga ada contoh ceknya. PT Lobus Jaya yang punya kan Rudi, yang tanda tangan Rudi, benar nggak? Yang direkturnya kan? Iya, Pak. Cek itu yang bertanda tangan. Saya, Bukan, cek itu yang bertanda tangan direktur atau siapa Pak? Direktur. Nah iya. Siapa di situ Bapak baca? Siapanya, Pak? Ya tadi kan janganlah gitu Pak. Ya, Cek Hendi Pak. Nasri. Iya. Siapa yang tanda tangan? Saya nggak tahu, Pak. Karena Lah. nggak ada nama di situ, Pak. Bapak ke Bank Sumut mau mencairkan cek. Iya. Bapak nggak baca. Teller bank nggak konfirmasi ke pemilik cek. Biasanya kok penarikan tarik itu aja, Pak. Mana bisa? Nggak konfirmasi tellernya. Mestinya komputer ini punya siapa gitu. Ini siapa yang tanda tangan ya? Atas nama siapa? Dia kan lihat di dokumen di scan tanda tangan itu aja, Pak. Iya. Iya. Oke. Terus ada nama Effendi Saputra di situ. Nggak ingat. Nah, iya, Bapak jangan. Nggak ingat atau ada atau tidak ada? Nggak ingat saya, Pak. Hah? Nggak ingat saya, Pak. Cuman kan waktu di BAP itu kalau nggak salah katanya punya yang dari anak Pak Sio gitu kan, Pak. Waktu di BAP narasi penyidik kan? Saudara yang benar, sesuai fakta saja. Kita nggak usah lihat BAP lagi. Iya. Faktanya apa? Pada saat 30 Desember 2022, Iya. Pak Tri ke Bank Sumut Iya. mau mencairkan cek CP Hendi Nasri. Iya. Apakah ada nama Effendi Saputra di situ? Saya nggak ini, Pak. Hah? Nggak lihat, Pak. Nggak lihat. Terus bagaimana saudara mengaitkannya dengan milik Asyong? Karena di waktu di BAP kan Ah, dilihatkan di ininya, Pak. Jangan BAP lagi, Pak. Saudara itu menyimpulkan bahwa itu punya Asyong itu dari mana? Kan dari Bapak yang periksa saya itu, Pak. Ini Setahu saudara Siapa itu punya Asyong atau enggak? saya kurang tahu, Pak. Loh, terus kenapa saudara ambil kesimpulan itu punya Asyong? Karena Anda berarti ini punya grupnya Pak Siong gitu katanya. Punya grupnya? Iya, anaknya tahu banyak gitu, Pak. Saudara paham nggak tentang itu? Enggak. Bahwa itu grupnya Asyong atau tidak yang ada di apa? Cek itu. Hah? Nggak tahu, saya kan nggak tahu nama ininya, Pak. Oh. Nggak tahu kenapa saudara jawab grupnya Asyong? Nggak. Apanya, Pak, dari penyidik itu banyak itu punya Siong gitu, Pak. Hah? Pas- Apa yang diperlihatkan kepada saudara makanya saudara menyimpulkan itu punya Asyong? Apanya, Pak? Apa namanya? Cek.
Enggak. Ada diserahkan cek. Sama ini Pak. Saya Iya, waktu saudara diperiksa, Iya. ada diperlihatkan cek. Enggak Pak. Enggak. Terus Yang di daftar yang di komputer itu Pak. daftar apa? Komputer. Daftar komputer apa? Penyidik itu kan ada bisa di apa nama-nama apa rekeningnya itu loh Pak. Hah? Situ namanya katanya Oh, jadi dari rekening yang diperlihatkan oleh penyidik. Tadi tengok di rekening orang saya Pak. Hmm. Apa itu? Dari mana itu? Disesuaikan. Ya. Nah, terus? Kita tengok nomor rekeningnya itu Pak. Ya. Bahasanya itu apanya Pak Asyong kan. Iya, Jadi dari rekening koran saudara itu disimpulkan itu punya Siong. Kenyataannya itu punya siapa? Tahu Pak. Lah, tapi saudara kepercayaannya. Enggak lah Pak. Hah? Saya bukan kepercayaan Pak Asyong Pak. Saya Pak Rudi. Rudi. Oh, Rudi. Jadi kan ada hubungannya sama Rudi. Iya Pak. Iya. Waktu saudara terima uang itu nomor rekening itu ada nggak? Nomor rekening di cek itu ada Pak. Bukan. Saudara kan ada terima dari di Bank Sumut itu. Iya Pak. Ada nggak nomor itu di rekening saudara? Oh, Nomor yang ada. kata penyidik itu punya Rudi, Iya. punya Ada Asyong. dari nomor ceknya itu Pak. Ada tengok apanya. Iya. Nah, Ada. cuman disimpulkan bahasanya itu punya apa Pak Asyong gitu. Yang dimpulkan siapa? Ya mungkin dari Pak penyidik. Rudi Loh, Pak kan yang Asyong. diperiksa saudara. Nah, Itu loh. Yang diperiksa kan saudara sebagai saksi. iya. Itu kesimpulan saudara atau kesimpulan penyidik? Ya karena di lapangan Pak Asyong ya ikut aja gitu Pak. Ya. Kan ada nomornya. Itu. Dengan disandingkan dengan rekening koran saudara. Nomor ini 000 ini Ya, masuk ke rekening saudara. Nomor CP-nya itu ada Pak. Ada sebutkan CP-nya. CP-nya ada Pak. Ada CP apa? PT apa? CP. Tadi Pak. Hah? Ya saudara. Edi Nasri Pak. Hah? Edi Nasri. Yang 500 juta itu kan berapa? 440. Nah itu kan. Benar ya? Iya Pak. Oke, masih ada. Ya. Kemudian 24 April 100 juta transfer dari Iqbal Pasaribu. Saksi tahu kalau itu utangnya Rudi? Cuma Pak Rudi yang menyampaikan bahwasanya aku pinjam sama. Nah, itu jelas ya kalau itu ya, utang katanya. Iya Pak. Setelah itu saksi tahu Rudi mengembalikan ke Pak Anto. Enggak Pak. Ya. Yang 9 Juni 500 juta dan 450 juta, 950 juta. Tahu di saat itu ada pembagian keuntungan dari proyek. Enggak. Saksi tahu proyek renovasi rumah dinas dan pagar. Itu tahunnya di bulan 11 ya Pak. Oh, belakangan baru tahu. Iya Pak. Kemudian 19 Juni 400 juta tahu? Tahu. Kalau itu utangnya Pak Rudi? Iya. Nah, itu ngomong juga. Iya Pak. Jelasnya ya. 100 dan 400 500 Iya, Pak. utang Pak Rudi. Iya. Dikembalikan Pak Rudi? Saya nggak tahu Pak. Kemudian selain itu nggak ada ya? Nggak ada Pak. Memang bukan rekening penampungan ini nggak? Enggak. Kalau KPK kan ada rekening penampungan KPK nggak? Ini nggak, bukan rekening penampungan Enggak. Rudi. Hah? Kalau itulah Pak, karena mungkin di pas di bulan itu jadi Pak dipakai Pak Rudi Pak di ini. Karena saya pun nggak tahu kalau itu tiba-tiba sesudah masuk baru Pak Rudi ngasih tahu saya suruh menarikan. Oke. Berarti tadi betul yang saksi bilang kan, Pak Rudi ini tukang pinjam kan? Iya. Ada pinjam ke Pak Anto, ada pinjam ke Pak Asyong tadi kan? Iya. Kemudian itu aja ya. Lanjut apa break apa gimana? Lanjut ya. Iya. Lanjut. Karena pesawatnya dia hampir Pak Sanusi ya. Nah, Pak Sanusi, kami pada faktanya saja. ya. Kalau dia kresek itu apakah kantong plastik? Warna apa? Seperti itu. Warna hitam. Iya. Betul. Hah? Iya. Diikat atau dilakban? Diikat. Pakai apa? Diikat gini aja, Pak. Hah? Diikat simpul atasnya aja. Oke, berapa kantong? 2 kantong. Itu saat saudara terima. Iya. Dari mobil Santi ke mobil saudara. Iya. Siapa yang memindahkan?
Suaminya. Suaminya. Saudara nggak turun kan? Saudara Sanusi nggak turun? Turun. Oh turun juga? Turun ya. Berat rupanya? Enggak, kan saya kan turun kan menanyakan apa itu Kak kan gitu. Titipan RD katanya. Titipan RD? Iya. Oke. Karena kan posisi setir mobil saya kan itu kan sebelah kanan, mereka kan sebelah kiri, jadi terpisah satu kursi itu kan. Oke. Jadi saya turun Ya. mendatanginya. Pada saat saudara terima di mobil saudara, Ya. di tanggal berapa? Kalau tanggalnya saya nggak ingat Pak. Kalau nggak salah itu di hari Senin, kalau nggak salah saya. Hari Senin di bulan Januari awal, Iya. sebelum OTT. Iya, Oke. sebelum. Kemudian saudara serahkan kepada penyidik di Polres Labuan Batu. Iya. Di bulan apa? Di bulan Maret kalau nggak salah. Maret 2024. Iya, Apakah masih dengan plastik yang sama? masih. Ikatan yang sama? Iya, masih. Betul ya? Iya, Saudara sudah disumpah ya. iya. Nah, kemudian kapan uang itu dihitung dan saksi tahu jumlahnya? Dihitung pada saat di penyidikan Di Polres itu? di Polres ya. Siapa yang menghitung? Ya, kalau penyidik nanti. Penyidik. Di penyidik. Pakai mesin atau manual satu-satu? Satu-satu. Pakai mesin? Iya, pakai mesin juga. Mesin itu? Iya, pakai mesin. Berapa akhirnya jumlahnya? Akhirnya 950. Berapa? 950. Kami hanya memastikan ya, saudara yang mengaburkan fakta atau dakwaan ini yang keliru. Iya. Dalam dakwaan, Rudi Saputra meminta Susi Susanti untuk mengambil uang 1.600.000.000 untuk diserahkan kepada Sanusi. Mana yang betul, Pak? 950 atau 1,6? Yang pasti yang saya terima yang 2 kantong plastik itu aja. Kalau jumlah kan saya nggak tahu Pak. Betul. Makanya kami memastikan Iya. saudara yang mengurangi, kan kita nggak tahu. Iya. Kan masih ada spare waktu itu kan Iya Mas. untuk menguranginya enggak? Gerakan saya kan langsung pergi Pak, begitu kejadian itu kan saya langsung pergi. Iya. Iya. Naik apa? Angkot, bis. Enggak, naik bis. Oke, kita kan nggak tahu ya. Iya. Itu kan keterangan Bapak. Iya. Betul ya, 950 juta ya? Iya. Saya tahunya pun kan pada saat penghitungan Ya, pada saat di iya. Polres dihitung itu ya. Iya. Oke. Kami yang memastikan, bukan 1.600.000.000 ya? Enggak tahu saya Pak. Nggak tahu ya. Oke. Iya. Nah, kemudian pada saat itu, apakah Pak Bupati Erik ada memerintahkan saksi untuk mengambil uang kepada Santi? Enggak ada. Sama sekali nggak ada? Enggak ada sama sekali. Oke. Nah, kemudian setelah saksi terima, Ya. kenapa mengendap di rumah? Ya kan masalahnya kan Pak Erik ini kan lagi sakit Pak. Pak Erik Karena sakit. Beberapa hari sebelumnya juga saya kan menyiapkan oksigen beliau. Oh, sakit apa itu? Oh, histori beliau jantungnya juga ada. Oh, Nah, tidak. itu Jadi, yang saya tahu Pak. oke, tapi sudah ada berkomunikasi ke Pak Erik, mengkonfirmasi bahwa uang itu sudah ada di saksi. Enggak ada Pak. Kan rentang waktunya kan sekitar 3 hari ke 4 hari kalau nggak salah. Rencana itu kan saya mau ketemu sama dia itu hari Kamis pagi, sekaligus melaporkan acara rumah sakit family gathering yang saya agendakan itu sekitar hari Sabtu Pak. Oke, Jadi sebelumnya pun saya sibuk mengurusi itu family gathering. oke. Nah, kemudian sebelum itu, ya, tadi saksi sudah sampaikan, pernah nggak mengambil atau menerima uang yang lain? Saksi bilang kan tidak. Ya. Berarti kan baru itu pertama-tama Iya baru itu. ya. Iya. Kenapa saksi mau? Ya karena kan yang mengantar ini kan sepupunya Pak. Karena itu saja. Iya karena itu saja Pak. Nah, saksi mengkonfirmasinya ke Rudi kalau sudah diterima. Nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Itu ya. Tanya lagi lah, kenapa tidak konfirmasi? Baik, Yang Mulia jawab. Kenapa tidak konfirmasi ke Rudi? Ya, karena Kenal Rudi kan? Menghubungi Rudi ini kan payah Pak. Ada nomor teleponnya? Nomor teleponnya ada tapi biasanya itu tak pernah aktif itu Pak. Harus dia yang telepon awal. Itu pun kalau ada perlu. Kalau ada keluarga yang sakit itu aja. Gitu ya. Nah terus kemudian nah itu selain tadi
campur aduk nggak ini urusannya Pak Erik di pemerintahan dengan di rumah sakit? Apa keuangannya saudara yang mengatur, mengurus? Enggak, saya ini di rumah sakit aja Pak. Hanya rumah sakit saja. Saya di rumah sakit aja. Jadi bukan penampungan saudara dari. Enggak, Pak. Oke. Selain itu, apakah Pak Sanusi pernah menerima sejumlah uang untuk diberikan ke Pak Bupati Erik melalui para terdakwa ini? Enggak pernah. Nggak pernah ya? Enggak pernah. Kalau soal proyek-proyek tahu? Enggak tahu Pak. Tahu juga. Jadi OTT KPK Iya Pak. 11 Januari. Iya. Hari apa itu? Hari Kamis kalau nggak salah. Hari Kamis ya. Iya. Akhirnya tak sampai uang itu ke Pak Erik. Iya. Nggak sampai. Enggak sampai. Tahu tidak Pak Erik ada uang sama Pak Sanusi? Enggak tahu ya Pak. Tahu pun tidak. Nggak tahu Eriknya atau kamunya? Pikiranmu tahu atau tidak? Enggak. Kalau masalah dia tahu atau tidak ada uang itu sama saya, enggak tahu saya Pak pastinya. Ya kan Pak Erik ini tidak sendiri, ada istrinya atau orang-orangnya. Ada nggak saudara menyampaikan bahwa sudah ada sejumlah uang yang saudara pegang saat itu? Enggak ada. Nggak ada. Karena saya datang Pak, kan saya datang kan karena dapat surat dari KPK untuk penyidikan. Jadi rencana saya datang itu kan hanya mengurus penggajian karyawan saya kan gitu. Nah, tahu-tahu ada surat di rumah, jadi surat itu sudah sampai 2 kali panggilan kedua. Nah, jadi itu kalau nggak salah hari Selasa ya, hari Selasa. Jadi saya pulang itu hari Sabtu. Hari Sabtu saya hadiri. Begitu saya hadiri, nah langsung dibilang apa penyidik, tahu kemana saja gitu kan. Sampai saya mencari-cari kalian, gitu. Cari-cari kamu katanya. Nah, saya pergi Pak, saya bilang. Nah, nggak berapa lama langsung disebutkan mana uang yang dari Santi katanya. Ada Pak sama saya bilang. Langsung itu aja Pak. Iya. Terus Ambil katanya langsung saya bawa penyidik, saya bawa minta dampingan Polres, saya tunjukkan di mana. Ayo ini dianggap saya menyeleweng terhadap uang ini. Tempatnya di situ, ayo sama-sama saya panggil lagi orang untuk memvideokan. Kan gitu. Jadi datang penyidik udah kami aja, nggak usah panggil yang lain untuk memvideokan kata penyidik kan. masih persis plastik yang sama. Ya setahu saya persis Pak, karena kan di tempat itu saya buat. Saat itu apakah dikonfirmasi atau dikonfrontir dengan Santi? Nggak tahu saya Pak pasti. Enggak, pada saat pemeriksaan penghitungan uang. Ya kalau pada saat penghitungan, kalau nggak salah ditanya sama Santi itu uangnya katanya. Iya Pak, katanya sama penyidik. Sama ya, Iya. itulah yang diserahkan Santi ke Iya. mobil saudara seperti Iya. itu ya. Iya. Oke, baik. Ya, cukuplah yang Pak Sopyan apalah ya. Pak Sopyan terkait dengan proyek-proyek di Pemkab Labuan Batu ini ada penyelidikan tidak Pak? Siap tidak? Siapa tahu kan takut mereka dari penyelidikan, nggak ada ya? Siap tidak? Clear semua Pak. Siap. Sudah diamankan. Siap tidak? Kalau para terdakwa ini ada nggak sih ke Pak Sopyan atau Siap, ke? tidak. Nggak ada ya? Siap tidak? Itu aja lah ini. Udah aman semua. Nggak sampai barang. Yang boleh satu aja